Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Materi kita kali ini adalah tentang nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Adapun tujuan pembelajaran kita, diharapkan siswa dapat menggunakan turunan pertama dan kedua dalam menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Kita lihat sebuah titik stasioner dengan koordinat A, FA bisa menjadi titik balik maksimum, bisa juga menjadi titik balik minimum, atau bisa juga menjadi titik belok fungsi. Nah, jenis-jenis titik stasioner dapat ditentukan dengan dua cara, yaitu uji turunan pertama dan uji turunan kedua. Kita coba lihat uji turunan pertama. Perhatikan kotak yang pertama, terlihat grafik dengan batas X sama dengan A. Kita lihat daerah bagian sebelah kiri A itu digambarkan dengan grafik fungsi naik, dan daerah di sebelah kanan A itu digambarkan oleh grafik fungsi turun. Nah, kita bisa katakan bahwa f aksen X lebih dari 0 untuk X kurang dari A. Dan f aksen X kurang dari 0 untuk X lebih dari A. Sedangkan f aksen X sama dengan 0 untuk X sama dengan A. Maka koordinat A, FA disebut dengan titik balik maksimum. Dan nilai FA disebut dengan nilai maksimum. Kemudian pada kotak bagian kedua, terlihat grafik dengan batas X sama dengan A. Daerah di sebelah kiri A itu digambarkan oleh grafik fungsi turun, dan daerah di sebelah kanan A itu digambarkan dengan grafik fungsi naik. Nah, kita katakan bahwa f aksen X kurang dari 0 untuk X kurang dari A. Kemudian f aksen X lebih dari 0 untuk X lebih dari A. Dan f aksen X sama dengan 0 untuk X sama dengan A. Koordinat A, FA disebut titik balik minimum, dan nilai FA disebut nilai minimum. Kita lihat pada grafik yang ketiga, di sana batasnya X sama dengan A. Nah, untuk daerah di sebelah kiri A, itu digambarkan dengan grafik fungsi turun, dan daerah di sebelah kanan A juga digambarkan dengan grafik fungsi turun. Nah, kita katakan bahwa untuk X kurang dari A, maka f aksen X kurang dari 0. Untuk X sama dengan A, f aksen X sama dengan 0. Dan untuk X lebih dari A, f aksen X juga kurang dari 0. Koordinat A, FA disebut dengan titik belok. Kemudian untuk grafik yang keempat, dengan batas A, daerah di sebelah kiri A itu digambarkan dengan fungsi naik, dan daerah di sebelah kanan A juga digambarkan dengan fungsi naik. Nah, dapat kita katakan bahwa untuk X kurang dari A, maka f aksen X lebih dari 0, dan untuk X sama dengan A, f aksen X sama dengan 0, kemudian untuk X lebih dari A, f aksen X lebih dari 0. Maka koordinat A, FA kita sebut dengan titik belok. Coba kita perhatikan contoh. Diketahui fungsi fx sama dengan 2 sin dari 2x kurang pi per 2 dengan x lebih atau sama dari 0 dan kurang atau sama dari pi. Tentukan titik stasioner fungsi dan jenisnya. Nah, kita ketahui bahwa jenis-jenis stasioner itu ada titik balik maksimum, titik balik minimum, dan titik belok. Kemudian kita lihat penyelesaiannya. Kita dapatkan bentuk umum dari persamaan trigonometri sederhana. Maka kita peroleh dua persamaan. Yang pertama, 2x kurang pi per 2 sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi. Atau
2X kurang Pi per 2 sama dengan negatif Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Kita coba selesaikan untuk persamaan 2X kurang Pi per 2 sama dengan Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Maka kita lihat hasilnya yang memenuhi adalah K sama dengan 0 dan didapatkan X sama dengan Pi per 2. Untuk persamaan yang kedua, 2X kurang Pi per 2 sama dengan negatif Pi per 2 ditambah K kali 2Pi. Maka kita lihat yang memenuhi adalah K sama dengan 0 dengan X sama dengan 0 dan K sama dengan 1 untuk X sama dengan Pi. Jadi kita dapatkan ada 3 titik stasioner, yaitu 0, Pi per 2, dan Pi. Berikutnya kita gambarkan dalam garis bilangan. 0, Pi per 2, dan Pi menjadi batas di garis bilangan. Kemudian kita lihat daerah-daerah di sekitar titik stasioner. Misalnya di sebelah kiri 0, kita ambil titik uji, kemudian kita substitusikan ke turunan pertama fungsi. Maka didapatkan f aksen X kurang dari 0. Sehingga grafiknya adalah turun. Kemudian kita lihat pada titik 0 sampai 2Pi. Kita substitusikan pada f aksen X dan didapatkan f aksen X lebih dari 0. Maka grafik fungsi naik. Kemudian kita ambil juga titik uji pada daerah Pi per 2 sampai Pi dan kita dapatkan f aksen X kurang dari 0. Sehingga diperoleh grafik fungsi turun. Dan di sebelah kanan Pi kita ambil titik uji dan kita substitusikan. Sehingga kita dapatkan f aksen X lebih dari 0, maka fungsi naik. Nah, dari grafik tersebut dapat kita simpulkan bahwa titik 0 merupakan titik balik minimum dan titik Pi per 2 merupakan titik balik maksimum, sedangkan titik Pi merupakan titik balik minimum. Berikutnya kita akan tentukan nilai stasioner. Kita ambil X sama dengan 0, maka kita tentukan nilai F0 sama dengan 2 kali sin dari 2 kali 0 kurang Pi per 2. Nilainya adalah negatif 2. Untuk X sama dengan Pi per 2, maka F dari Pi per 2 sama dengan 2 kali sin dari 2 kali Pi per 2 kurang Pi per 2, nilainya adalah 2. Dan untuk X sama dengan Pi, maka F dari 2, Fx sama dengan 2 kali 2Pi kurang Pi per 2, nilainya adalah negatif 2. Maka kita dapatkan titik stasioner 0, negatif 2 merupakan stasionernya minimum, Pi per 2,2 merupakan titik stasioner maksimum, dan Pi, negatif 2 merupakan titik stasioner minimum. Demikianlah cara menentukan titik stasioner dan jenis-jenisnya berdasarkan uji turunan pertama. Berikutnya kita coba uji turunan kedua yang digambarkan sebagai berikut. Silakan Anda pahami bagaimana cara menentukan titik balik maksimum dan nilai maksimum, kemudian titik balik minimum dan nilai minimum, serta titik belok dengan menggunakan uji turunan kedua ini. Kita lihat contoh. Seperti contoh yang pertama, diketahui fungsi fx sama dengan 2 kali sin 2x kurang Pi per 2 dengan x dari 0 sampai Pi. Kita akan tentukan titik stasioner dan jenisnya menggunakan uji turunan kedua. Sehingga diperoleh titik 0, negatif 2 merupakan titik balik minimum. Kemudian titik 0, Pi per 2 merupakan titik balik maksimum dan titik 0, Pi merupakan titik balik minimum. Demikianlah cara penggunaan uji turunan kedua untuk menentukan titik stasioner dan jenisnya.
materi kita hari ini tentang penggunaan turunan pertama dan kedua dalam menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi